Selamat siang Bu, maaf mengganggu waktunya. Nama saya Esther Linawati Manurung. Saya mahasiswi Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D reguler Stambuk 2018. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu selaku guru di tingkat sekolah dasar. Mohon izin untuk memberitahu identitas Ibu. Nama saya Deminar Manurung SPD, mengajar di SD Negeri 101-788 Marindal. Baik, terima kasih Bu untuk penjelasan identitasnya. Kita semua sudah tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19, yang mana pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah bahkan perguruan tinggi untuk mencegah penyebaran virus. Nah, tujuan saya di sini adalah ingin mewawancarai Ibu terkait proses pembelajaran selama masa tanggap darurat COVID-19. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sistem pembelajaran yang ditetapkan sekolah tempat Ibu mengajar selama masa tanggap COVID-19 ini? Sistem pembelajarannya digunakan melalui media elektronik, Facebook, di mana ada beberapa anak-anak memilikinya, dan nanti anak-anak dikirimkan tugas-tugas ataupun materi pelajaran melalui media seperti dari Facebook itu tadi. Baik, lalu apa saja langkah yang Ibu lakukan dalam mengefektifkan sistem pembelajaran ketika pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah? Langkah-langkah yang kita berikan kepada anak-anak dengan adanya buku paket yang mereka miliki, di samping kita sebagai guru mempersiapkan materi yang dikirimkan melalui Facebook itu tadi, dan mereka yang tidak memiliki dengan yang memiliki membagikan kepada teman-temannya. Oke, baik. Lalu apakah Ibu juga menerapkan sistem pembelajaran online selama masa tanggap darurat COVID-19 ini? Ya, digunakan. Baik. Tadi kan Ibu bilang bahwa Ibu menerapkan sistem pembelajaran online. Lalu apa persiapan Ibu yang Ibu lakukan dalam menerapkan sistem pembelajaran online? Mempersiapkan materi pelajaran yang akan kita kirimkan melalui Facebook kepada semua anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dapat mendapatkan pelajaran itu tadi. Baik. Lalu selain siswa dan Ibu sendiri selaku guru, siapa saja orang-orang yang Ibu libatkan dalam mengefektifkan sistem pembelajaran online? Orang tua siswa. Lalu bagaimana respon yang mereka berikan kepada Ibu? Respon mereka adalah sangat menyambut cara yang diberikan oleh guru tadi, kami ini. Dan mereka mengharapkan supaya kami juga tetap sungguh-sungguh memberikan materi itu dan tidak bosan-bosannya memberikan dan mengirimkan materi itu kepada anak-anak. Sejauh mana mereka berpartisipasi membantu Ibu dalam mengefektifkan sistem pembelajaran online? Orang tua selalu bertanya kemajuan-kemajuan yang dimiliki si anak, sehingga kami bisa memberikan penjelasan kepada orang tua. Nah, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya bahwa sekolah menerapkan sistem pembelajaran online. Lalu, apakah semua guru mata pelajaran menerapkan sistem pembelajaran online? Pada umumnya semua guru memberikan pembelajaran sistem online pada COVID-19 ini, karena anak-anak belajar di rumah masing-masing. Metode mengajar seperti apa yang Ibu terapkan selama proses pembelajaran online? Metode yang kami sampaikan yaitu metode yang penyampaiannya melalui pengiriman tugas-tugas. Apakah seluruh siswa memiliki fasilitas pendukung berupa smartphone? Boleh dikatakan tidak semua siswa, hanya beberapa orang, sehingga kami penyampaiannya melalui media Facebook, dan kami anjurkan kepada anak-anak yang memiliki media Facebooknya diberikan kepada temannya yang tidak memiliki Facebook. Kita tahu bahwa jumlah siswa dalam satu kelas berkisar 20-30-an siswa. Lalu bagaimana Ibu menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sebanyak itu melalui telepon, sementara komunikasi via telepon hanya dapat dilalui oleh 2 orang saja? Justru itulah kami mengirimkan materinya melalui Facebook itu tadi, sehingga ada beberapa anak yang dapat menerap dan
menerima materi pelajaran itu. Selama pembelajaran online ini dilakukan, adakah media pembelajaran pendukung yang Ibu gunakan? Ya, ada. Misalnya kita menunjukkan alat peraga dan cara mengerjakannya. Baik, berikutnya bahwa kita tahu bahwa biasanya dalam pembelajaran tatap muka, guru dapat mengajar pada beberapa kelas yang berbeda dalam satu hari. Dalam pembelajaran online ini, apakah Ibu tetap mengajar pada kelas yang berbeda dalam sehari, seperti pembelajaran tatap muka, atau mungkin dalam satu hari hanya mengajar pada satu kelas saja? Kami mengajar itu hanya tatap muka dalam satu kelas saja. Lalu, bagaimana respon yang ditunjukkan siswa selama pembelajaran online berlangsung? Siswa menyambut karena mereka rindu dengan materi pelajaran itu. Sehingga dengan cara penyampaian melalui Facebook, anak-anak juga bisa banyak belajar yang melalui buku yang ada dimilikinya. Baik, karena materinya dibagikan via online, lalu bagaimana cara Ibu mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah Ibu sampaikan? Dengan mengumpulkan tugas-tugas yang kita berikan, mereka mengirimkan balik kepada kita guru. Kalau dalam pembelajaran pasti ada UTS-nya. Lalu bagaimana Ibu melaksanakan UTS secara serentak pada 20-30 siswa? Kita mengirimkan beberapa soal, lalu anak-anak menjawab, lalu jawaban itu dikirimkan kepada kita guru. Lalu dalam UTS online tersebut bagaimana cara Ibu mengantisipasi adanya kecurangan saat UTS berlangsung? Untuk mengantisipasi itu kita membuat soal melalui daya pikir dengan hasil pikiran sendiri, dengan pendapat sendiri. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan sistem pembelajaran online ini? Pembelajaran online faktor pendukungnya ya harus memiliki Facebook. Lalu faktor penghambat pelaksanaan sistem pembelajaran online ini? Ada beberapa anak yang tidak memiliki Facebook dan orang tua juga tidak memiliki handphone. Nah, menurut pandangan Ibu, efektifkah sistem pembelajaran online ini dilakukan pada tingkat sekolah dasar? Kurang efektif karena sulit penyampaiannya. Nah, menurut Ibu, selain pembelajaran online, apakah ada solusi yang tepat untuk tetap mengefektifkan pembelajaran selama masa tanggap darurat COVID-19 ini? Ada, yaitu melalui dengan cara mengikuti ruang guru dan mendengarkan pembelajaran dari TVRI yang sudah disiarkan oleh pemerintah. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih untuk waktu yang Ibu berikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Terima kasih juga. Selamat pagi.